اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz Al-Imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirra wa adana nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin, amin. Hadis nomor 4841. Hadis diriwayatkan dalam Musnad Firdaus. Nabi SAW bersabda, As-surah, satu surat, allati yang tuzkaru fiha disebutkan di dalamnya Al-Baqaratu, cerita sapi. Tuzkaru yang disebutkan fiha di dalamnya Al-Baqarah, cerita sapi. Allati tuzkaru fiha Al-Baqarah, mahal i'rabnya untuk naat kepada surah. Khobarnya adalah Fustatul Quran. Itu adalah ibu kotanya Quran. Fustat, ibu kota Al-Quran. Fata'allamuha, maka pelajarilah oleh kalian akannya surah Baqarah. Pelajarilah oleh kalian akannya surah Baqarah. Kenapa dikatakan Al-Baqarah ibu kota? Ketika kita pergi ke sebuah ibu kota, maka semuanya lengkap. Mulai daripada pasar terlengkap. Kemudian instansi pemerintahnya lengkap. Kemudian jenis-jenis makanannya lengkap. Yang jelas, sesuatu dikatakan ibu kota, maka dia memiliki fasilitas yang lebih daripada yang bukan ibu kota. Jakarta ibu kota Indonesia, Padang ibu kota Sumatera Barat. Kalau kita pergi ke kecamatan, apalagi pergi ke kelurahan, di sana tidak ada mahkamah pengadilan agama, tidak ada pengadilan negeri, tidak ada apalagi sekolah tinggi. Tapi apabila dikatakan ibu kota, maka di sana lengkap semua hal. Pos polisinya ada, markas tentaranya ada, mahkamah agamanya, mahkamah negerinya, fakultas-fakultasnya, itu semuanya lengkap.
Maka seperti itulah Al-Baqarah dibandingkan surah-surah yang lain. Karena ceritanya lengkap di situ, hukum hakamnya lengkap. Sebahagian besar itu ada di surah Al-Baqarah. Sebagian besarnya ada di surah Al-Baqarah. Walaupun cerita Nabi Yusuf secara lengkap dalam surah Yusuf. Nah, itu makna Fustatul Quran, surah Al-Baqarah. Maka sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya mengatakan surah Baqarah. Masa surah sapi? Maka disebutlah yang lebih tepatnya adalah surah yang di dalamnya cerita sapi. Surah tuzkaru fihan namar, surah tuzkaru fihal fil, surah tuzkaru fiha Maidah. Ini sebagian pendapat ulama dalam menyebutkan nama-nama surah. Fa inna ta'allamuha, maka sesungguhnya mempelajarinya surah Baqarah. Ta'allamuha, mempelajarinya surah Baqarah, barakatun, adalah keberkahan. Wa tarkuha hasratun, dan meninggalkannya adalah kerugian. Meninggalkannya adalah kerugian. Wala tastati'uha, dan tidak mampu akannya surah Baqarah al-batalah, oleh tukang sihir. Batalah, tukang sihir. Maka rumah yang dibacakan surah Baqarah itu tidak akan mampu ditembus oleh sihir. Penghuninya tidak akan kena santet, tidak kena guna-guna, tidak kena penyakit kiriman, tidak kena jampi-jampian ketika rumah dibacakan surah Baqarah. Maka sebaik-baik peresmian untuk rumah baru adalah pembacaan surah Baqarah, dan lebih baik lagi membacakan satu Al-Quran. Maka peresmian tempat kita di bawah itu akan dibacakan satu Al-Quran. Ketika ada rumah dijual murah karena punya hantu, di dalamnya banyak hantu, antum beli saja kalau ada uangnya. Nah, kemudian diusir hantunya dan surah Baqarah, pasti kabur hantunya. Kemudian orang yang kena santet, kemasukan jin misalnya, maka diruqyah dengan surah Al-Baqarah. Nah, jadi surah Al-Baqarah itu adalah surah pemagar diri, memagar rumah, perusahaan, kantoran, kemudian kedai dan sebagainya. Itu tidak akan pernah ditembus oleh tukang sihir. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, Assalamu qoblal kalam, salam sebelum bicara. Salam sebelum bicara. Hadis berikutnya juga sama, Assalamu qoblal kalam, salam sebelum bicara. Wala tad'u ahadan, dan jangan kamu ajak siapapun. Wala tad'u, dan jangan kamu ajak ahadan, siapapun, ila ta'ami, untuk makan, diajak makan, hatta yusallima, sehingga dia memberi salam. Ketika dia beri salam baru ajak makan.
Ketika dia datang tidak beri salam, nggak usah ditawarkan untuk makan. Kita sedang makan, duduk berempat, ada kue, ada minuman, datang kawan duduk juga, nggak usah ditawari. Tapi kalau dia datang, assalamualaikum. Ketika dia datang ucapin salam, maka ditawarkan makanan. Kalau dia datang tanpa salam, nggak usah ditawarkan makan. Jadi kalau ada yang datang ngucapin salam, berarti minta ditawarkan makan. Assalam qabla su'al. Salam sebelum bertanya. Salam sebelum bertanya. Baik bertanya di dalam suatu majlis, assalamualaikum warahmatullah, saya fulan bin fulan izin bertanya. Atau enggak usah memperkenalkan diri karena memang sudah terkenal, saya ingin bertanya. Begitu juga bertanya dalam hal-hal yang lainnya. Kita enggak tahu alamat yang dituju, kita turun dari kendaraan, kita ucapin salam, kemudian kita bertanya, assalamualaikum. Numpang tanya, Bu, Pak, Mang. Numpang tanya, Mang, ini alamatnya dari mana? Ma'had Darul Hijrah. Kata mamang tuh di belakang bapak. Nah, karena dia tanya ke di depan. Jadi ada tamu datang, dia tanya ke kedai depan, di mana Ma'had Darul Hijrah. Mamang nunjukin itu di belakang. Noleh aja belakang nampak. Nah, faman bada'akum bisu'al. Maka siapa saja yang mengawali, memulai kepada kalian bisu'al dengan pertanyaan, qabla salami, sebelum mengucapkan salam, fala tujibuh, maka jangan kamu jawab akannya. Maka jangan kamu jawab akannya. Ini sanksi moral. Ini mana alamatnya ini? Santai aja kita. Pura-pura nggak tahu. Kamu dengar nggak? Lebih pura-pura nggak tahu lagi. Kita tinggalkan. Itu tarbiyah, itu didikan adab yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam supaya masyarakat Muslim terbiasa dengan salam. Kalau bertanya nggak pakai salam jangan dijawab. Kalau datang nggak pakai salam jangan dipersilahkan duduk. Jangan disambut kedatangannya, jangan diajak makan, biarkan saja. Kenapa? Karena dia tidak mau tahu dengan syiar Islam. Nah, dia tidak mau tahu dengan syiar Islam. Intinya adalah assalamu tahiyatul limillatina. Salam itu adalah penghormatan bagi agama kita. Salam itu adalah penghormatan bagi agama kita. Wa amanun, dan keamanan
Lidzimmatina, bagi zimmahnya kita. Keamanan bagi zimmah kita. Zimmah itu maknanya adalah orang yang hidup di dalam negeri Islam, maaf, orang kafir yang hidup di negara Islam dengan mengikuti aturan-aturan Islam. Itu maknanya zimmah. Kalau orangnya disebut dengan kafir zimmi. Nah, ketika kafir zimmi, dia mengucapkan salam walaupun tidak wajib dijawab dan tidak boleh dijawab. Nabi mengajarkan dengan jawaban wa'alaikum. Berarti kafir zimmi itu sudah mendapatkan perlindungan keamanan dengan dia mengucapkan salam. Dia datang berpapasan dengan orang Islam, kafir zimmi katakan assalamualaikum, kita katakan wa'alaikum. Dengan dia mengatakan assalamualaikum, maka kafir zimmi itu mendapatkan jaminan keamanan. Ini berarti kafir zimmi yang wajib dilindungi, yang tidak boleh disakiti, yang tidak boleh diganggu. Nabi bersabda, man adza zimmiyan faqad adzani. Orang yang mengganggu kafir zimmi berarti dia mengganggu aku. Bagaimana kita tahu dia tidak boleh diganggu? Kalau dia mau mengucapkan salam kepada orang Islam, assalamualaikum, maka salam itu adalah jaminan keamanan yang kita berikan kepada kafir zimmi. Dan untuk sesama muslim itu adalah penghormatan. Kita ucapkan salam sama dia berarti kita menghormati dia. Kita tidak ucapkan salam berarti kita tidak menghormatinya. Ketika seseorang tidak memberikan penghormatan, maka kita tidak perlu untuk menjamu dia, tidak perlu menjawab pertanyaannya, karena dia tidak memberikan penghormatan. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberikan satu penghormatan, maka jawab dengan penghormatan yang lebih baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, ditambah sepotong, karena itu lebih baik. Minimal kalau malas, rudduha, jawab saja seperti yang dia katakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, kepala. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, as-salam ismun min asma'illahi ta'ala. Salam itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salam ismun itu salah satu nama, min dari asma'illah, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wada'ahu, yang meletakkan akannya nama, wada'ah, meletakkan akannya nama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fil ard, di muka bumi. Fafsuhu, fa'afsuhu, maka sebarkan oleh kalian akannya nama. Fa'afsuhu, maka sebarkan oleh kalian akannya nama, bainakum, sesama kalian. Sesama kalian artinya sesama muslim. Fa innar rajula al-muslim, maka sesungguhnya seseorang yang muslim, maka sesungguhnya seorang laki-laki yang muslim,
idza marra biqaumin, apabila dia melewati satu kaum, fasallama alaihim, lalu dia memberikan salam atas mereka kaum, fasallama, lalu dia memberikan salam alaihim, atas mereka kaum, faraddu alaih, lalu mereka kaum menjawab alaihi, di atasnya seseorang. Khobarnya inna, itu jumlah fi'liyah itu sebagai khobar daripada inna. Kana lahu alaihim, adalah baginya seorang laki-laki terhadap mereka kaum fadlu darajah, kelebihan satu derajat. Fadlu darajah, kelebihan satu derajat. Bitadzkirihi, dengan sebab mengingatkannya satu orang, dengan sebab mengingatkannya satu orang. Ditulis kitabnya, tidak cukup hanya ada yang didengar. Antum bukan Imam Syafi'i. Iyahum, akan mereka kaum, assalama, akan salam. Nah, di sini Nabi berbicara tentang keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang pertama memberi salam. Al-fadlu liman bada, keutamaan itu Allah berikan kepada yang memulai. Al-fadlu liman sabak, pernah hadis yang kita baca, kelebihan itu bagi orang yang pertama memulai. Di mana letak utamanya kepada orang yang pertama memberi salam daripada orang menjawab? Letaknya adalah ketika orang itu mengingatkan mereka kepada syariat salam. Apalagi masyarakat yang enggak biasa dengan ucapan salam, yang baru terbiasa dengan ucapan hoi, apa kabar, halo, halo. Itu masyarakat kita yang terbiasa dengan ucapan-ucapan, teguran-teguran adat. Nah, ketika datang satu orang, assalamualaikum, bingung dia mengatakan apa. Assalamualaikum, iyo. Masa assalamualaikum jawabannya iyo? Mestinya, kenapa mereka tidak tahu lagi dengan jawaban salam? Karena tidak ada pembiasaan. Nah, datang satu orang, dia memulai mengucapkan salam kepada orang tersebut, berarti dia sudah mengingatkan masyarakat itu dengan ucapan salam, dengan syariat salam. Karena yang datang memberi salam dengan pesen yang sama, maka ketika terlihat orang dengan pesen yang sama, baru ingat salam. Biasanya yang datang itu bawa tongkat, pakai jenggot, pakai sorban, itu yang biasa ucapin salam. Ketuk pintu, assalamualaikum, jumpa, assalamualaikum. Dia kalau ketemu orang pakai jubah baru assalamualaikum. Kalau nggak pakai jubah nggak ucapin salam. Karena terbukti hanya generasi itu yang pertama membudayakan salam.
Bahkan yang sedang main judi pun diucapin salam. Bingung dia, orang main domino ucapin salam. Nah, maka kelebihan Allah berikan kepada mereka satu derajat. Kalau yang diberi salam mau menjawab salam, kalau tidak, fa illam yaruddu alaih, maka jika tidak mereka menjawab, alaihi, atasnya seorang laki-laki, karena masyarakat itu enggak biasa dengan ucapan salam atau benci dengan orang yang berkenaan sehingga dia tidak mau jawab salamnya, radda alaih, niscaya menjawab atasnya laki-laki tersebut, man huwa, oleh orang-orang yang dia lebih baik dari mereka kaum. Man huwa khairum minhum, oleh orang-orang yang dia lebih baik dari mereka kaum, wa atyab, dan lebih bagus, yaitu salamnya dijawab oleh malaikat. Nah, maka tidak usah terlalu berfikir ketika mengucapkan salam. Kadang-kala ada yang terlalu berfikir begini, mereka tidak tahu jawab salam. Kalau saya ucapin salam nanti enggak dijawab, takut dia berdosa, maka saya enggak ucapkan salam. Atau ketika saya ucapkan salam lalu dia tidak menjawab, nanti saya tersinggung. Maka Nabi bersabda, afsus salam, sebarkan saja salam. Kalau dijawab, alhamdulillah. Kalau tidak dijawab, malaikat, Allah utus malaikat untuk menjawab salammu. Nah, bahkan tanda kiamat itu adalah, kata Nabi dalam hadis yang lain, seseorang hanya memberi salam kepada orang yang dia kenal. Itu dah tanda kiamat. Apalagi kalau dia tidak memberi salam bahkan kepada orang yang dia kenal. Tidak memberi salam bahkan kepada orang yang dia kenal sekalipun. Masuk ke rumah enggak ucapin salam, menyelonong. Atau jumpa dengan orang tua tidak ucapin salam, langsung aja Pak, Pak minta pilih Pak. Nah, nggak ada ucapin salam. Nah, maka di antara adab-adab salam yang dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullah dan kita al-azkar adalah orang berjalan ngucapin salam kepada orang berdiri, orang berdiri ngucapin salam kepada orang duduk, orang datang ngucapin salam kepada orang yang didatangi, jamaah yang sedikit memberi salam kepada rombongan yang banyak. Nah, kalau adabnya lebih diperluas, yang kecil memberi salam kepada yang dewasa. Assalamu ismun min asma'illahil azim. Salam itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung. Ismun, salah satu nama, min, dari, asma, nama-nama Allah, azimun, yang agung. Ja'alahu, Allah menjadikan akannya nama, fa'ilnya dhamir dalam, takdirnya huwa. Ja'alahu, menjadikan ia Allah akannya nama, zimmatan, sebagai jaminan, jaminan keamanan, baina khalqi. Di sini bisa dipahami
ketika sebuah negara ditaklukkan oleh Islam, lalu masyarakatnya untuk membedakan mana yang muslim, mana yang bukan muslim, yaitu ketika bertanya dia ucapin, ketika berpapasan dia ngucapin salam. Ini menentukan dia muslim atau bukan muslim. Bahkan hari ini hal ini bisa kita pahami ketika kita datang ke sebuah daerah minoritas muslim yang di sana dilarang untuk berbusana muslim. Maka ketika kita jumpa satu sama lain, mau makan di kedai, warung nasi, kita ucapin salam, dia tidak jawab, kita nggak bisa makan. Berarti masakannya tidak halal. Tapi jumpa penampilan memang bukan penampilan muslim, karena tuntutan daerah dan negaranya. Tapi ketika kita datang mengucapkan salam dan dia jawab, ini memberikan keamanan kepada kita, itu adalah muslim, makanannya halal, kita bisa bertanya kepadanya, memberikan, mengemukakan hajat kepadanya, karena kita tahu dia akan bantu hajat-hajat kita. Beda halnya kalau kita datang sebuah daerah tanpa kita ucapin salam, langsung kita bicarakan kedatangan kita, ternyata kita sedang bicara dengan musuh. Kata dia, oh biar saya bantu. Ketika dibantu, ternyata diajak ke tempat, pada saat tempat itu kita langsung dikurung, langsung disekap, langsung ditangkap. Kapan kita akan merasa aman? Ketika jumpa kita ucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Pada saat itu kita mendapatkan zimmah, jaminan keamanan, karena kita jumpa dengan saudara muslim. Itu salah satu makna hadis, ja'alahu zimmatan baina khalqi. Fa idza sallamal muslim, bismillah, maka apabila memberi salam oleh seorang muslim, alal muslim, atas muslim yang lain, faqad harama, maka sungguh haram, alaihi, atasnya muslim tersebut, ayyazkura, bahwa ia menyebut akannya orang yang memberi salam, illa bi khairin, kecuali dengan hal baik. Jadi apabila seorang muslim, seseorang sudah memberi salam kepada kita, maka pada saat kita jawab salamnya, kita tidak boleh lagi berbicara tentang orang itu kecuali hal-hal baik. Karena dengan dia memberi salam berarti dia muslim, dengan dia muslim maka Allah haramkan harga dirinya, kehormatannya dan darahnya. Nah, tapi ketika dia tidak memberi salam, dia belum pasti muslim. Ketika belum pasti muslim, bisa saja kita mencurigainya. Jangan-jangan ini mata-mata. Tapi apabila dia sudah memberi salam, berarti dia muslim. Ketika dia muslim, kita tidak lagi berbicara tentang perkara negatif, tentang perkara yang kita dugakan kepadanya. Nampaknya dia mata-mata, nampaknya dia bukan orang baik. Kalau sudah memberi salam, itu nggak ada lagi nampaknya, berarti dia adalah muslim.
kecuali kalau rahasia ini diketahui oleh non-muslim, seperti snack yang masuk ke daerah Aceh, Belanda, yang belajar agama, mendalami Islam, jadi kiai, jadi ulama besar, masuk ke Aceh dan menipu masyarakat Aceh di sebelum kemerdekaan. Itu luar daripada kemampuan kita. Kan ada itu, bukan hanya sekedar ucapin salam, dia malah menjadi ulamanya, lalu menipu orang Islam. Apalagi kalau hanya sekedar mengucapin salam, bisa saja kita ditipu. Setelah ditipu setelah mengucapin salam, itu luar daripada kemampuan kita, dan itu luar daripada kekuasaan kita. Yang jelas sunnah yang ditetapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang sudah mengucapin salam kepada kita, kita tidak lagi berbicarakan dirinya kecuali dengan hal-hal positif. Assalamu tatawwu wa raddu faridah. Memberi salam hukumnya sunnah, menjawab hukumnya wajib. Assalamu, memberi salam, tatawwu hukumnya sunnah, wa raddu, menjawab, faridatun, hukumnya wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. As-Sayyidu Allah. Sayyid itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata Sayyid maksudnya hakikat. Kalau begitu, kita tidak boleh katakan Sayyid kepada Rasulullah. Sayyid hanya untuk Allah. Kita tidak boleh katakan Sayyid kepada sahabat Nabi. Sayyid hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil, kalau salah dipahami, akan digunakan oleh Wahabi untuk pengharaman Sayyid kepada selain Allah. Kalau kita katakan Sayyid, berarti kita telah mensekutukan Allah. Bukan begitu pemahamannya. Al-Imam Abdul Rauf Al-Manawi menafsirkan kalimat Sayyid itu, As-Sayyidu Allah, Sayyid itu adalah Allah, maknanya As-Sayyidu fil haqiqah Allah. Pada hakikatnya, Sayyid secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga dengan Al-Hadi. Al-Hadi fil haqiqah wallah. Tapi Al-Hadi juga dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadi ilal haq, basyira wa nadhira. Nabi Al-Bashir, pemberi berita gembira. Nabi An-Nadhir, pemberi berita petakut. Nabi Al-Hadi ilal haq wa ila tariqal mustaqim, yang menunjukkan kepada jalanmu yang lurus. Itu majazi. Hakikinya Al-Hadi adalah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Itu hakikat. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu mau. Apakah salah kalau dikatakan Allah, Nabi Muhammad memberikan hidayah, Nabi Muhammad menunjukkan kepada jalan yang benar? Tidak. Hakikatnya tidak. Tapi majazinya iya. Sama juga dengan As-Sayyid. Sayyid pada hakikat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Sayyid majazi juga kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalil ana sayyidu waladi Adam. Sayyid juga diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Wa kana sayyidaw wa hasura wa hasira wa hasura. Sayyid juga diberikan kepada sahabat, kumu ila sayyidikum.
Nah, as-suyuf mafatihul jannah. Pedang-pedang itu adalah anak-anak kunci surga. As-suyuf, pedang-pedang, mafatih adalah anak-anak kunci al-jannati, surga. Nah, jadi pedang-pedang itu anak-anak kunci surga. Ini hadis berbicara tentang motivasi daripada jihad. Sehingga seseorang yang berjihad membawa pedang, maka Nabi memberikan jaminan surga. Karena ketika seseorang turun ke medan jihad dengan membawa pedang, berarti di tangannya sudah ada anak kunci surga. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, as-suyuf ardiyatul mujahidin. Pedang-pedang itu adalah selendang-selendangnya para mujahid. Pedang-pedang itu adalah selendang-selendangnya para mujahid. Maka mujahid ketika dia perang, dia tidak perlu bawa selendang. Kasihan kalau selendangnya jatuh dalam medan perang. Tapi yang mereka bawa itu adalah pedang. Pedang itulah sebagai selendangnya. Maka kalau kita pahami dari mana ardia dalam bentuk mufradnya rida, berarti ada dua pemakaian rida dalam Islam. Pertama, cara pakainya seperti seseorang memakai pedang. Mana caranya? Membawa pedang mana caranya? Digantungkan di pundaknya. Nah, berarti ini rida. Ada orang bawa pedang begini? Ada? Enggak ada, digantungkan di sebelah bahu. Berarti ini rida. Pemahaman kedua, pemakai rida yang diriwayatkan dalam perang Badar, ketika di malam hari Nabi SAW berdoa dalam keadaan yang sangat bersungguh-sungguh di hadapan Allah, sehingga Nabi mengangkat kedua tangannya, lalu rida Nabi jatuh ke bawah, ke belakang, dan dipakaikan kembali oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka rida akan jatuh ketika seseorang mengangkat tangan ke atas kalau posisinya seperti ini. Nah, dan kalau kita pahami dari kitab fikih tentang salat istisqa, yaitu disunahkan untuk memutar ridanya, maka cara pemakai rida yang bisa diputar itu adalah seperti ini. Ini maka dikatakan rida. Nah, maka pemakaian seseorang dia memakai rida, maka dengan meletakkan selendang di atas pundaknya. Ini didukung oleh pertama doa Nabi dalam perang Badar di malam hari, yang kedua hadis tentang salat istisqa dalam memutar rida. Tambah hadis di sini kedudukannya hasan, yaitu selendang itu, pedang itu adalah selendangnya para mujahid, maka pemakaian selendang itu bisa dipakai ketika seseorang memposisikannya sama dengan dia menyandang atau menyelendangkan pedang di pundaknya seperti mujahid memakai pedang. Tapi hal ini masih mubham. Masih mubham dalam pemakaian kita, karena kita tidak pernah lihat bagaimana membawa pedang yang sesungguhnya. Apakah diikatkan di pinggang atau diselipkan di belakang kayak ninja?
Hah? Itu kan semuanya sudah bercampur baur. Bercampur baur dengan hanya bermodalkan tontonan, bukan melihat bagaimana pemakaian yang sesungguhnya. Nah, kita masuk pada huruf Shin. Huruf Shin. Syabun sakhiyun, pemuda yang pemurah. Syabun, pemuda. Sakhiyun, yang pemurah. Hasanul khuluq, baik akhlaknya. Baik akhlaknya. Ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala min, dari syaikhin bakhil, orang tua yang kikir, abidin, ahli ibadah, sayyi'il khuluq, jelek akhlaknya. Jelek akhlaknya. Pertama, sifat pemurah dengan bakhil. Biasanya pemurah identik dengan orang tua, bakhil identik dengan orang muda. Kenapa dengan orang muda? Karena dia masih memiliki harapan yang panjang. Dia masih memiliki pemikiran hidup lebih lama. Tentu lebih hemat, lebih perhitungan. Sementara orang tua secara adat dia akan menunggu kematian. Tapi dalam waktu yang sama dia masih memiliki sifat kikir. Untuk apa dia kikir dengan uangnya kalau usianya dalam perhitungan, dalam menghitung adat hanya tinggal 2-3 tahun? Nabi SAW bersabda, likulli say'in hasadun wa hasadu ummati sittuna sana. Setiap sesuatu itu ada masa panennya, panen umatku 60 tahun. Kalau usianya 57 misalnya, atau sudah 63, lalu dia masih kikir dengan apa yang dia punya, tentu sifat itu enggak masuk di akal. Maka Allah lebih suka kepada pemuda yang memiliki harapan hidup lebih lama secara adat, secara kebiasaan, tapi dia sudah memiliki sifat pemurah, daripada orang tua yang memiliki sifat kikir. Bahkan Nabi SAW mengecam orang-orang yang bersedekah ketika dia mengatakan, ini untuk fulan, ini untuk fulan, ini untuk fulan. Sementara sesuatu yang dikatakan ini untuk fulan, ini untuk fulan, sesuatu itu memang sudah menjadi hak fulan tersebut. Dia bagi-bagi hartanya yang pada hakikatnya harta itu sudah menjadi jatah ahli warisnya. Yang pertama. Yang kedua yang bisa kita pahami dari hadis ini adalah abid sayyi'il khuluq, orang tua yang kikir, ahli ibadah, jelek akhlaknya. Nabi menggabungkan bahasa abid dengan sayyi'il khuluq. Maka di sini bisa kita pahami, belum tentu orang ahli ibadah memiliki akhlak yang baik. Belum tentu ahli ibadah memiliki akhlak yang baik. Kenapa? Karena Nabi menggandeng bahasa abid dengan sayyi'il khuluq. Jadi kalau sekiranya kita bertemu dengan orang-orang yang tidak memiliki akhlak yang tidak baik, dalam waktu yang sama dia ahli ibadah, ahli masjid, maka tidak usah terlontarkan kata-kata bentuknya saja
atau kayaknya saja dia ahli ibadah tapi tetap menyuri. Nah, kita keluar dari masjid lalu kita lihat sendal tidak ada lagi. Siapa yang mencuri? Ahli masjid yang salat di situ. Bolehkah kita memvonis dia ahli ibadah lalu mesti dia tidak nyuri sendal? Boleh? Enggak mesti. Itu bukan sesuatu yang talazum. Bukan sesuatu yang serta-merta. Kalau dia ahli ibadah berarti akhlaknya baik, itu tidak. Nah, kalau dia ahli ibadah lalu akhlaknya baik, itu bukan otomatis. Lihat bahasa hadisnya, syekhin bakhil abid sayyi'il khuluq. Allah lebih senang kepada pemuda pemurah akhlak baik daripada orang tua kikir ahli ibadah akhlak tidak baik. Nah, jadi mengukur kebaikan akhlak bukan dari ibadah. Nah, tapi mesti seseorang yang sudah menjaga ibadah mesti menjaga akhlak supaya tidak melunturkan pandangan seseorang kepada agama, merendahkan pandangan seseorang kepada Islam ketika dia sudah beribadah tapi tetap tidak ada perubahan dalam akhlak. Hadis Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, syaribul khamri, orang yang meminum khamar, ka'abidi wathanin, seperti penyembah berhala. Orang yang meminum khamar seperti penyembah berhala. Wasyaribul khamri, orang yang meminum khamar, ka'abidil lata wal uzza, seperti menyembah patung Lata dan Uzza. Khamar di sini makna dasarnya adalah minuman yang memabukkan yang dibuat dari perahan anggur. Tapi secara umum Nabi SAW bersabda, kullu muskirin khamrun, setiap minuman yang memabukkan dimasukkan dalam kategori khamar. Nabi memprediksi, memberikan tanabbu, menginformasikan sesuatu yang akan terjadi tentang umat baginda Rasul dalam hal minum khamar. Apa sabda Rasul? Nanti umatku akan menciptakan khamar lalu memberikan dengan nama-nama yang lain. Maka kalau kita memahami dengan makna lafzi atau lughawi, yang haram itu hanya khamar saja, perahan anggur. Tapi kita gunakan makna umum yang seperti Nabi sabdakan, setiap yang memabukkan itu termasuk khamar dan haram hukumnya diminum dan dimakan. Maka orang yang meminum khamar dosanya sama dengan penyembah berhala. Ulama tidak memahami dari hadis ini kalau orang minum khamar itu kafir. Tidak ada kesimpulan hukum daripada ulama kecuali Khawarij. Khawarij bukan ulama, bukan Islam. Itu golongan yang dianggap sudah di luar Islam. Menurut pendapat Khawarij, orang yang terlibat dosa besar kafir. Tapi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang terlibat dosa besar tidak kafir. Orang yang terlibat dengan dosa besar tidak kafir, kecuali dosa syirik, itu memang kafir. Nah, jadi dengan adanya hadis orang yang minum khamar sama dengan penyembah berhala, orang yang minum khamar sama hukumnya dengan penyembah Lata dan Uzza, ini bukan menunjukkan peminum khamar itu kafir.
Jadi tidak ada ulama yang mengistimbat seperti itu. Maka kita tidak punya kapasitas untuk mengambil hukum dari hadis secara langsung. Maka ketika bisa saja nanti akan muncul di akhir zaman orang yang membaca hadis ini lalu mengistimbat hukum. Berarti penyembah berhala kafir, yang minum khamar juga kafir. Penyembah Lata dan Uzza berarti kekal dalam neraka, yang minum khamar juga kekal dalam neraka. Ini fatwa atau istimbat hukum yang bertentangan dengan ijma' ulama. Maka para ulama menyarankan kita untuk membaca kitab Imam Al-Mundhiri yang menggabungkan tentang ijma' ulama. Maka untuk generasi akhir zaman, mereka tidak punya hak untuk memfatwakan suatu hukum kecuali fatwa yang sudah pernah difatwakan oleh ulama. Keresahan yang terjadi saat ini adalah ketika dia sudah pandai berfatwa dan di saat baru membaca 10 atau 20 hadis. Itu kesalahan fatal. Ingat hadis Nabi yang berbunyi, ajrukum alal fatwa atau futwa ajrukum alan nar. Yang paling berani di antara kalian mengambil kesimpulan dalam fatwa hukum berarti berani masuk ke dalam neraka. Antum setelah mempelajari syariat, furu' syariat, usul fikih sekalipun, hadis sekalipun, itu tidak punya wewenang mengistimbat hukum secara langsung, terlebih yang berkaitan kepada hukum halal dan haram. Lain halnya dengan hikmah. Hikmah enggak ada masalah. Nah, hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syahatil wujuh. Hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Salamah bin Aqwa radhiyallahu an, juga diriwayatkan dalam Sahih Imam Hakim daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Hadis sahih, Nabi mengatakan syahatil wujuh. Dalam sebuah riwayat ini Nabi katakan ketika melontarkan atau menaburkan pasir ke atas kepala-kepala orang-orang pemuda-pemuda Quraisy yang mengelilingi rumah Nabi ketika mau hijrah. Syahatil wujuh juga sebahagian kalimat yang dinukilkan oleh Imam Nawawi di dalam hizibnya, dan juga yang kita baca dalam hizib Wiqayah. Syahatil wujuh bukan Imam Nawawi, Imam Hasan As-Sazili dalam hizib Bahar. Syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh, itu ma'rifatnya ketika membaca kalimat itu melontarkan debu ke mata orang-orang kafir supaya mereka tidak melihat kekurangan-kekurangan atau sisi-sisi kelemahan dalam Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Orang kafir buka mata memagar rumah Nabi, tapi Nabi tetap lolos. Nah, itu makna pada syahatil wujuh. Makna dasarnya adalah jelek mukanya. Syahah maknanya jelek, jelek mukanya. Apa maksud jelek mukanya? Karena sesuatu yang dia rencanakan itu gagal. Pas kebangun lihat Nabi, oh katanya masih ada. Pas dibangunkan ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bukan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa reaksi pada muka mereka? Penampilannya jelek, kecewa semuanya. Itu makna dari kalimat syahatil wujuh. Ketika orang-orang muslim, orang-orang kafir mengatur strategi bagaimana merusak generasi Islam, merusak syariat Islam, merusak pemuda Islam, merusak sistem pendidikan Islam, membuat makar kepada umat Islam. Tapi ketika dia melakukan apa yang dia lakukan, merencanakan sesuatu yang sudah direncanakan, ternyata hasilnya berbeda dari isi perjanjian tersebut.
Tapi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan hakikat yang sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, memahami isi perjanjian itu hakikatnya bukan merugikan Islam, tapi justru merugikan mereka sendiri. Di mana merugikannya? Kalau sekiranya Quraisy itu muslim, lalu tidak boleh meninggalkan Makkah, tetap di Makkah, tidak boleh ke Madinah, kata Nabi, kalau dia betul-betul Islamnya, cukup dia menjadi bibit di Makkah yang akan menyebar. Tapi kalau nggak betul Islamnya, untuk apa bergabung dengan kita di Madinah? Dan orang Islam yang murtad di Madinah, yang memang harus dikembalikan ke Quraisy, ke Makkah, kita tidak mendapatkan pertolongan Allah dengan orang-orang murtad. Ini yang dimasukkan dengan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat strategi yang seolah-olah merugikan Islam, tapi hakikatnya dia telah menguntungkan Islam itu sendiri. Maka keluar kalimat syahatil wujuh, buruk mukanya, karena kebijakan yang mereka anggap memenangkan dirinya ternyata justru merugikan diri sendiri. Nah, syahidaka au yaminuk, syahidaka au yaminuh, hadis riwayat Imam Muslim. Ketika seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang haknya diambil oleh orang lain, haknya diambil oleh orang lain, lalu orang ini ingin mengambil haknya kembali, ingin menuntut haknya kembali, maka Nabi bersabda, bisa saja kamu tuntut hakmu dengan syarat syahidaka, hadirkan dua saksimu. Hadirkan dua saksimu. Perlu ada dua orang laki-laki yang adil, yang merdeka, yang menyaksikan bahwa kamulah pemilik atas perkara tersebut. Kalau kamu tidak punya saksi, yaminuh, atau dia akan bersumpah. Kalau dia bersumpah, maka hak itu akan menjadi hak dia. Kalau dia tidak mau bersumpah, maka kamu akan disuruh bersumpah, disebut dengan yaminun mardudah. Dalam hadis yang lain Nabi menyimpulkan al-bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkara. Rumus penyelesaian permasalahan dalam Islam, saksi akan dihadirkan oleh orang menuduh. Kalau tidak ada saksi, sumpah akan diberikan kepada orang yang tertuduh. Kalau orang tertuduh tidak mau bersumpah, sumpah akan dikembalikan kepada orang menuduh. Kalau dia mau bersumpah, maka dia berhak atas perkara tersebut. Siapa mudda'i? Mudda'i adalah seseorang yang perkataannya berbeda dengan kenyataan. Sementara mudda'a alaih adalah seseorang yang pernyataannya sama dengan realita. Contoh kasus, Davis, antum megang pensil, itu pensil atau pulpen? Coba pegang. Nah, Farel katakan itu punya saya, punya saya, itu punya saya. Davis katakan ini punya saya. Siapa yang perkataannya berbeda dengan kenyataan? Apa kenyataannya? Katanya punya dia, tapi nggak di tangan dia. Maka itu dikatakan mudda'i. Sedangkan mudda'a alaih, perkataannya sama dengan kenyataan. Ini punya saya. Ya betul, pena itu di tangan dia, barang itu di tangan dia, di bawah kekuasaan dia. Itu dikatakan mudda'a alaih. Datanglah kedua-duanya ke pengadilan. Farel katakan itu punya dia, Davis katanya punya dia. Maka seorang qadhi akan meminta dua saksi yang adil dari Farel. Dihadirkanlah dua orang laki-laki adil, merdeka, Islam,
balik, berakal, ada beberapa syarat yang lainnya. Ketika dua saksi ada, maka barang akan diberikan ke farel, karena ada dua saksi. Kalau nggak ada dua saksi, maka Davis diminta bersumpah, wallahi demi Allah ini punya saya. Ketika dia bersumpah, barang akan menjadi hak dia. Tapi kalau dia nggak mau bersumpah, sumpah akan dikembalikan kepada farel. Wallahi demi Allah itu punya saya, dialah yang menjadi hak, menjadi pemilik atas barang tersebut. Khair, itu cara penyelesaian hukum yang ditetapkan dalam syariat Islam. Tidak diminta saksi farel, tidak juga diminta saksi Davis. Davis tidak punya hak untuk mengeluarkan saksi. Nah, dia tidak perlu untuk mengeluarkan saksi. Saksi hanya beban kepada si penuntut. Nabi bersabda, syahidaka, dua saksimu kepada muddai, atau yaminuh, sumpahnya si mudda'a alaih. Nah, cukup insyaallah.